Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmito Widinugroho. Saya adalah salah satu dosen di program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Komputer Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Saya mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, yaitu akuntansi. Selama saya mengajar di sini, mata kuliah yang pernah saya ampu antara lain Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Akuntansi Keuangan Menengah, dan juga Praktek Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Madiun. Rencananya, mata kuliah ini akan saya adakan sebanyak 16 pertemuan, 14 pertemuan berupa pemaparan materi, 1 pertemuan berupa ujian tengah semester, dan 1 pertemuan digunakan untuk ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini berupa mata kuliah teori yang akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi yang terdapat dalam suatu perusahaan dan juga perkembangannya. Penerapan sistem informasi akuntansi pada berbagai transaksi pokok perusahaan, juga membahas bagaimana mendokumentasikan sebuah sistem akuntansi dalam perusahaan dan pengendalian internal yang diterapkan, dan juga membahas sistem informasi akuntansi secara terkomputerisasi dan database. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran perkuliahan. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan metode perkuliahan yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan metode delivery interaction, di mana di sini dosen akan memberikan materi dengan ceramah, kemudian mengedepankan interaksi berupa tanya jawab dengan mahasiswa guna mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Literasi yang digunakan dalam pengajaran menggunakan buku Sistem Akuntansi karangan Bapak Mulyadi terbitan Salimba 4, kemudian juga didukung buku dari Marshall B. Romney dan Paul John Zibat tahun 2015 terbitan Salimba 4, dan juga literasi lain yang mendukung. Metode yang kedua adalah dengan problem based learning, yaitu dengan cara setelah materi disampaikan, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa mengenai isu-isu terkini yang terkait dengan materi yang disampaikan. Tugas ini nantinya akan dibahas bersama guna menyinkronkan antara materi yang sudah disampaikan dengan kasus atau isu yang terjadi, dengan harapan mahasiswa mampu lebih memahami fungsi sistem informasi akuntansi dalam praktek terkini. Dalam metode ini, antara dosen dan mahasiswa tergabung dalam grup WhatsApp, di mana grup ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk konsultasi mengenai tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah capaian mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep sistem informasi akuntansi dan posisinya dalam sistem informasi organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses pengembangan sistem dan strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa memahami prinsip-prinsip pengendalian internal dan menganalisis suatu rancangan sistem informasi akuntansi dengan memperhatikan aspek pengendalian internal pada tiap-tiap siklus akuntansi. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami penerapan sistem informasi akuntansi dalam berbagai transaksi yang terjadi dalam perusahaan, mulai dari transaksi penjualan, pembelian, baik itu cash maupun kredit, maupun transaksi utang dan piutang, penggajian pengupahan, biaya dan produksi, penerimaan dan pengeluaran kas, serta persediaan dan aset tetap. Kemudian, capaian mata kuliah yang terakhir, mahasiswa mampu mendokumentasikan sebuah sistem informasi akuntansi dan juga memahami sistem informasi akuntansi secara terkomputerisasi dan konsep database. Pokok materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep sistem informasi akuntansi dan perkembangannya. Yang kedua, teknik dokumentasi dalam perancangan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem akuntansi penjualan kredit, kemudian sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi utang, dan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Pada pertemuan yang ke-8 akan dibahas mengenai sistem akuntansi biaya dan produksi.
produksi, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi aset tetap, dan juga pengenalan internal dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai sistem informasi akuntansi terkomputerisasi dan juga database. Skema penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas dan partisipasi 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran sistem informasi akuntansi yang saya lakukan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah makan? Sudah sarapan? Belum? Sudah ya? Berarti sudah siap untuk perkuliahan hari ini ya? Nah, hari ini nanti kita mau membahas yang namanya teknik dalam kita membuat sistem informasi akuntansi ya. Berarti apa? Tahapannya ya. Nanti kita akan membahas tahapannya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai selesai. Nah, sebelumnya kita review dulu perkuliahan yang sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai apa itu sistem, apa itu prosedur, kemudian apa itu bagian dari sistem. Kira-kira sistem itu terdiri dari apa? Struktur dan proses. Terdiri dari struktur dan proses. Struktur itu apanya, Mbak? Struktur itu adalah bagian-bagian yang terlibat. Kalau proses berarti apa? Tahapannya ya, bagaimana antara bagian yang satu memerintah bagian yang lain. Ya, itu adalah sistem terdiri dari struktur dan proses. Kita mulai pertemuan yang hari ini ya. Ini adalah teknik bagaimana atau langkah-langkah kita dalam membuat sebuah sistem ya dalam perusahaan ya. Anggap kalian itu disuruh, ada perusahaan baru, terus kalian disuruh misalkan buatkan sistem pada perusahaan saya. Berarti apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Berarti yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui proses bisnis dari perusahaan tadi. Misal, apakah perusahaannya apa? Manufaktur, apakah perusahaannya dagang? Kenapa kok kita harus menentukan ini? Ya, karena sistemnya pasti berbeda. Kalau misalkan manufaktur, dia butuh sistem apa yang paling utama? Biaya produksi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghitung semua total biaya produksi yang dikeluarkan. Tapi kalau perusahaan dagang, dia nggak butuh. Ya, makanya kalau misalkan kita menentukan harusnya perusahaan dagang, tapi sistemnya pakai sistem untuk perusahaan manufaktur, ibarat orang pasti sia-sia karena nggak akan digunakan. Itu adalah yang nomor satu. Yang kedua apa? Menentukan struktur organisasi ya yang ada dalam perusahaan. Ya. Kenapa kok kita perlu menentukan struktur organisasi ini? Karena sistem itu kan tadi dibilang terdiri dari apa? Struktur, ya kan? Dan struktur ini adalah apa? Menentukan langkah atau proses. Kalau nggak ada struktur, langkahnya bisa dilakukan nggak? Ya enggak. Maka kan ibaratnya nggak jalan. Makanya apa? Harus ada struktur organisasi. Maka apa? Kita harus membuat struktur organisasi dalam perusahaan tadi ya. Misalkan struktur organisasi untuk perusahaan yang ibaratnya punya cabang sama nggak punya cabang pasti berbeda ya. Kemudian kalau struktur sudah ditentukan, apa yang kita lakukan? Sistem apa yang kira-kira dibutuhkan? Tadi kan sudah kita menentukan yang nomor satu ini. Oh, perusahaannya dagang. Berarti perusahaan dagangnya kita butuh sistem apa saja? Ya.
Kira-kira apa? Mbak Aulia, kira-kira apa? Sistem akuntansi persediaan. Terus penjualan, pembelian, ya. Kemudian kalau dia itu punya utang berarti apa? Sistem akuntansi utang. Kemudian piutang, ya. Nah, nomor 3 itu kita menentukan sistem yang ditentukan. Misal, nomor 3 kita sudah menentukan 4 sistem yang dibutuhkan. Berarti langkah selanjutnya apa? Nomor 4. Menentukan prosedur dari yang sistem yang sudah ditentukan. Berarti nomor 3 itu tadi, berarti kita tentukan sistem anggap saja pembelian, prosedur apa yang ada di dalamnya. Misal prosedur permintaan pembelian, kemudian prosedur penerimaan barang, kemudian prosedur pencatatan, misal dia kredit, pencatatan utang, ya, kemudian prosedur penjurnalan. Jadi kita tentukan masing-masing. Berarti di situ nanti kita akan menentukan prosedur sebanyak berapa? 4 untuk 4 sistem. Ya. Yang nomor 5 apa? Dokumen yang dibutuhkan. Kalau kita sistem akuntansi pembelian, kita masuk ke prosedur pembelian, berarti yang dibutuhkan apa kira-kira? Kalau dari gudang, berarti apa? Permintaan pembelian. Berarti apa? Harus ada dokumen permintaan pembelian dari gudang ke bagian pembelian. Kemudian yang ke-6, apa kira-kira yang dibutuhkan? Informasi yang dibutuhkan, ya, atau pencatatan yang dibutuhkan. Pertanyaan saya, pencatatan itu apakah harus misalkan berending atau berakhirkan jurnal? Bisa berending pada jurnal, bisa juga berending bukan jurnal catatannya. Kalau bukan jurnal, berarti tujuannya untuk apa? Tambah informasi guna mendukung operasional perusahaan. Misalkan endingnya pencatatan, misal pembelian atau penjualan, misalkan pencatatan penjualan berdasarkan apa? Daerah pemasaran. Kemudian pencatatan berdasarkan apa? Jenis produk yang dijual. Sehingga nanti apa? Mempermudahkan kita merekap, misal, oh dalam bulan ini produk A terjual berapa. Nah, maka kita akan memudahkan mengetahui informasinya. Terus yang nomor 7, mendokumentasikannya dalam bentuk flowchart. Kenapa harus didokumentasikan? Supaya nanti alurnya itu jelas, tidak benar-benar, terus nanti bisa digunakan untuk mempermudah audit internal, nanti biar nggak disetujui gitu, Pak. Nah, supaya apa? Tidak muter-muter, ya, ibarat orang itu. Biar apa? To the point, ya. Berarti apa? Misal ada sesuatu kesalahan, terus kita butuh audit, baik internal maupun eksternal, kita itu tahu alurnya itu kemana. Biar nggak terlalu melebar. Melebar nanti kalau ketemu, oh kesalahan ada di sini, nggak masalah. Tapi kalau melebar ternyata nggak ketemu, malah repot, ya. Makanya semua sistem itu harus didokumentasikan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menyeragamkan persepsi, ya. Kalau sebuah sistem hanya digambarkan sebagai tulisan, mungkin nanti persepsi pembaca akan berbeda. Tapi kalau digambarkan dalam bentuk flowchart, pasti nanti apa? Persepsi orang itu akan sama. Kalau flowchartnya benar gambarnya, ya. Itu syaratnya harus benar. Terus yang 8, pengendalian internal. Kita harus membentuk sistem itu agar ada pengendalian internal. Caranya bagaimana? Caranya dokumen itu dibikin rangkap, ya. Kemudian fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi itu nggak boleh apa? Ibaratnya ganda, ya. Ibaratnya bekerja ganda. Misalkan seharusnya dia itu melakukan pembelian, tapi sekaligus dia apa? Melakukan pencatatan jurnal. Nah, itu nggak boleh, karena satunya adalah fungsi operasi, satunya adalah fungsi pencatatan.
Tapi kalau selama dia itu masih satu fungsi, dia tidak masalah. Ya nggak apa-apa mengerjakan dua pekerjaan. Kemudian yang kesembilan itu adalah sistem terkomputerisasi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menjalankan sistem, sudah kita dokumentasikan agar mempermudah, berarti bisa saja kita nanti pakai aplikasi dalam menjalankannya. Ibarat orang itu ketika kita menjumlahkan, mengurangkan dan sebagainya itu bisa pakai aplikasi. Pertanyaannya, apakah dokumen tetap, Pak? Dokumennya tetap, dokumen itu tetap ada. Kemudian bagian yang mengesahkan, menandatangani, apakah tetap ada? Tetap ada. Hanya saja nanti hitung-hitungan, penjurnalan, pencatatan itu dilakukan secara terkomputerisasi. Ya, misalkan ketika ada karyawan input barang masuk dari bagian gudang, berarti persediaan bertambah kan? Bertambah. Tapi tetap ada dokumen dari bagian gudang. Dan dokumen itu tadi apa? Ada tanda tangannya oleh kepala bagian gudang. Jadi tetap ada keterlibatan bagian dalam perusahaan. Ya, meskipun pakai aplikasi. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat sistem yang baru ya. Kalau misalkan ada perusahaan baru, kita disuruh membuatkan sebuah sistem ya. Apakah sistem itu akan jalan tanpa aplikasi? Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan sistem itu tidak ada aplikasi, apakah bisa berjalan? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Nah, kita harus membedakan dan kita harus mengubah mindset bahwa aplikasi itu bukan pengertian dari sistem itu tadi. Tapi aplikasi itu apa? Alat bantu dari sistem tadi. Jadi tanpa aplikasi sistem berjalan. Berjalan karena memang sistem itu sendiri pengertiannya adalah struktur dan proses yang saling kerja sama. Tahun 80 sudah ada sistem akuntansi. Tapi apakah ada aplikasi? Tidak ada. Ya. Jadi aplikasi itu adalah alat bantu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah sistem informasi akuntansi bisa jalan tanpa aplikasi? Jawabannya adalah bisa. Ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tanya Pak. Ya, Mas Wahyu. Apakah pencatatan di luar jurnal itu endingnya wajib dilakukan? Nah, Mas Wahyu tadi bertanya bahwa catatan yang ada di luar perusahaan yang nanti ibaratnya tidak digunakan untuk jurnal, ya kan? Apakah itu wajib? Nah, itu sesuai kebutuhan dari perusahaan ya. Kalau misalkan perusahaan itu kira-kira butuh, maka pencatatan ya yang di luar jurnal itu bisa dilakukan. Nah, lewat mana? Lewat buku pembantu. Kita nggak merubah pencatatan di jurnal, tapi kita menambah di buku pembantu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu ya, Mas Wahyu. Iya Pak, terima kasih Pak. Untuk tugas minggu depan, ya kan, kalian coba ini ya, kalian membuat salah satu sistem yang ada dalam perusahaan dagang. Ya, misalkan sistem utang, ya, kalian tentukan prosedurnya apa, kemudian dokumennya apa, gitu ya. Itu untuk tugas minggu depan. Ya. Kemudian kesimpulan kuliah hari ini bahwa ketika kita mau membuat sebuah sistem dalam suatu perusahaan, maka kita harus menentukan proses bisnis dari perusahaan tadi. Sehingga kita nggak terlalu melebar. Ya. Kemudian sampai kita lakukan sampai nanti kita membuat flowchart. Ya. Nah, sekian kuliah hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan membahas materi mengenai sistem akuntansi penjualan kredit ya. Sekaligus nanti kan ada tugas kan. Nah, nanti kita bahas untuk minggu depan. Nah, kita akhiri kuliah hari ini, kemudian kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Baiklah, demikian video PDD UKT-PT aspek pengajaran yang saya paparkan. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini